Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Api merah Apiki sangat mencolok di langit malam. Selain itu, gelombang besar yang samar seperti riak kuat yang menyapu juga menyebabkan tatapan mengejutkan yang tak terhitung jumlahnya terlempar. Binatang raksasa itu, yang terbentuk dari nyala api merah terang, dengan cepat tiba di depan banyak tatapan di sekitarnya. Akhirnya muncul di udara di atas puncak gunung. Suara angin kencang juga terdengar cukup banyak dari belakang. Akhirnya, banyak sosok yang melayang di udara dan aura mereka cukup kuat. Jelas sekali, mereka adalah individu-individu kuat dari kerajaan jaring besar. Sesosok manusia berdiri dengan tangan di belakangnya, di dalam binatang buas Zuyan, yang terbentuk dari api. Mata merah samarnya dengan acuh tak acuh menatap dua sosok di puncak gunung di bawah. Apiki bertahan sebelum memasuki sosoknya sedikit demi sedikit. Hanya pada saat inilah, penampilannya akhirnya terungkap di depan banyak tatapan. Xiao San mengenakan jubah merah terang, yang menusuk seperti darah segar. Cukup banyak orang yang merasakan hawa dingin di hati mereka ketika melihatnya. Xiao San tidak dianggap tampan dan wajahnya bahkan memiliki tato berwarna merah tua. Sekilas, dia tampak seperti miniatur Zuyan. Lindong, kamu akhirnya muncul. Xiao San menatap Lindong di puncak gunung. Wajahnya yang tanpa ekspresi perlahan terangkat menjadi senyuman. Senyumnya menarik gambar Zuyan yang berwarna merah tua dan menyebabkan wajahnya dipenuhi dengan keganasan. Kekaisaran jaring besar, Xiao San. Lindong berbicara pelan. Dia sedikit mengernyitkan alisnya saat dia menatap tamu yang tidak diundang ini. Karena kamu mengetahui latar belakang kami, sepertinya kamu harus memahami mengapa aku datang mencarimu. Kami berdua tidak memiliki dendam satu sama lain. Namun, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena mendapatkan warisan dari 4 sekte besar yang misterius. Suara Xiao San sangat serak. Hal ini menyebabkan siapapun yang mendengarnya merasa tidak nyaman. Riak seperti ini, sepertinya ada di antara kalian yang sedang mengalami kesengsaraan nirwana. Sepertinya aku telah memilih waktu yang tepat. Mata Xiao San tiba-tiba tertuju ke puncak gunung. Setelah itu, dia melihat api kecil yang matanya terpejam dan tertawa. Yuan power yang sangat liar dan kejam melonjak pada saat itu. Xiao San, aku tidak ingin menjadi musuh kerajaan jaring besarmu. Oleh karena itu, kamu harus menjaga dirimu tetap terkendali. Jika kamu tetap keras kepala, akan terlambat untuk menyesal ketika kamu kehilangan segel nirwanamu. Mata Lindong berubah sedikit dingin saat dia berkata perlahan. Haha, menyesal? Xiao San tertawa terbahak-bahak ke arah langit di udara. Tawanya dipenuhi dengan ejekan. Lindong, aku tahu kelompokmu telah mengalahkan kekaisaran awan angin. Namun, seseorang setingkat Feng Chang hanyalah orang biasa di mataku. Aku khawatir kamu sedikit naif mencoba meningkatkan statusmu di depanku dengan menggunakan masalah ini. Para ahli dari kerajaan jaring besar di belakang Xiao San juga mengeluarkan tawa mengejek. Mata mereka dengan main-main menatap kelompok Lindong. Kalau begitu, tidak ada gunanya bicara apa-apa lagi. Ayo bertarung. Mata Lindong sedikit menunduk. Dia mengepalkan tangannya dan segel logam berwarna hitam di tangannya tiba-tiba berputar. Cahaya hitam meresap ke tempat itu sementara naga hitam yang berjongkok di atas segel tampak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Ekspresi menggoda di mata para ahli dari kerajaan jaring besar mulai menghilang setelah melihat segel logam berwarna hitam yang menggantung itu. Jelas, mereka juga merasakan kekuatan harta karun jiwa surgawi ini. Mata Xiao San menyipit saat dia menatap segel logam hitam itu. Segera, dia melambaikan jubah merah cerahnya dan melangkah maju. Dia tertawa dingin, aku sudah mendengar banyak rumor tentangmu, Lindong. Hari ini, aku ingin mencoba dan melihat secara pribadi apakah kamu, seseorang yang naik dari kerajaan tingkat rendah, benar-benar merepotkan untuk dihadapi. Jika kamu ingin aku menyerah, kamu harus membuktikannya dengan kemampuanmu. Tiba-tiba tubuh Xiao San bergetar. Api merah terang yang mengerikan yang disapuki. Tampaknya suhu di sekitar telah meningkat. Perasaan seperti manik masih melekat di sekelilingnya, menyebabkan dia tampak sangat terkejut. Mata hitam keunguan tikus kecil menatap aura mengejutkan Xiao San.
Kilatan dingin melintas di matanya. Namun, Lindong mengulurkan tangannya untuk menghentikan yang pertama saat dia hendak melangkah maju. Api kecil sedang menerobos dan tidak boleh diganggu. Jauh lebih aman jika kamu berjaga-jaga, Lindong berkata dengan lembut. Selain Xiao San, ada 3 orang lain dari kerajaan jaring besar yang telah mencapai tingkat 4 tahap Yuan Nirvana. Ini adalah barisan yang cukup kuat. Jika mereka ikut campur dan mengganggu upaya api kecil dalam menjalani kesengsaraan, kemungkinan besar segalanya akan menjadi sangat merepotkan. Selain itu, orang yang paling cocok di antara mereka dan mampu melindungi api kecil dengan sempurna dalam menghadapi serangan mereka, kemungkinan besar adalah tikus kecil. Meskipun orang itu belum mencapai tahap 5 Yuan Nirvana, dia lebih kuat dari Feng Chang, yang berada di puncak tahap 4 Yuan Nirvana. Bisakah kamu menanganinya sendirian? Marten kecil ragu-ragu sejenak dan bertanya. Lindong tersenyum. Xiao San memang cukup kuat dan dia berada pada level yang berbeda dibandingkan dengan Feng Chang. Namun, Lindong saat ini juga jauh lebih kuat jika dibandingkan saat dia bertukar pukulan dengan Feng Chang. Lindungi api kecil dengan baik, Lindong dengan lembut menginstruksikan. Setelah itu, dia berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Tubuhnya bergerak dan bergegas menuju udara di bawah perhatian tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, mereka mengalihkan perhatian mereka ke segel logam hitam itu. Bagus, kamu punya nyali? Xiao San tanpa sadar tertawa dingin saat melihat Lindong berani menemuinya dalam pertempuran sendirian. Dia tiba-tiba meraih tangannya sebelum Yuan Power yang panas dan ganas diaglomerasi di telapak tangannya dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu, ia berubah menjadi pedang merah terang setinggi 5 kaki. Setelah itu, pedang itu bergetar dan mengeluarkan suara, bahkan udara pun terpotong. Lindong, orang lain bilang kalau kau adalah salah satu dari sedikit orang dalam perang 100 kerajaan yang mampu menantang kerajaan super dengan statusmu sebagai seseorang yang berasal dari kerajaan berpangkat rendah. Selanjutnya, aku akan menyaksikan apakah kau bisa memenuhi reputasimu. Mata Xiao San tiba-tiba berubah tajam dan dingin. Bilah besar berwarna merah tua di tangannya menebas ke bawah dengan ganas. Lusinan cahaya pedang merah menyala yang sangat besar meletus dengan kecepatan seperti kilat. Cahaya pedang itu melintas dan benar-benar menutup jalur mundur Lindong. Lindong mengepalkan tinjunya saat dia melihat cahaya pedang merah menyala yang melintas. Tombak tulang buaya surgawi miliknya muncul dengan cepat. Tombak itu bergetar, membentuk banyak bayangan tombak tajam yang menghantam cahaya pedang itu. Dentang, dentang, dentang. Percikan melesat ke segala arah. Yuan Power yang liar dan ganas melesat dan menyebar. Banyak dari cahaya pedang yang liar dan ganas itu benar-benar hancur oleh bayangan tombak Lindong. Aku sedang tidak mood untuk bermain denganmu, kamu sebaiknya tidak menggunakan serangan menyelidik seperti ini. Mata Lindong berubah sedikit dingin. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan naga hitam di bawah kakinya segera mengeluarkan suara gemuruh ke arah langit. Naga hitam di segel itu perlahan membuka mata naganya dan melebarkan mulutnya. Cahaya hitam berkumpul dengan gila-gilaan. Setelah itu, ia berubah menjadi gelombang sonik berwarna hitam di tengah auman naga yang menggetarkan jiwa dan menyapu ke segala arah. Gelombang sonik berwarna hitam ini tidak mengalir ke segala arah seperti di masa lalu setelah tersapu. Sebaliknya, ia berkumpul dan membentuk jaring sonik berwarna hitam yang sangat besar yang segera menutupi Xiao San di dalamnya. Jelas, setelah Lindong semakin akrab dengan segel raungan langit naga hitam ini, kendalinya atas segel itu juga semakin mahir. Beberapa bekas luka dangkal terpotong dan terbentuk di angkasa ketika gelombang sonik berwarna hitam melintas. Mata Xiao San berbinar saat melihat situasi ini. Dia berkomentar dengan suara yang dalam, kamu memang terampil. Kamu benar, aku juga tidak memiliki kesabaran untuk terus bermain denganmu. Karena kamu adalah salah satu pewaris dari 4 sekte besar yang misterius, aku akan mengizinkanmu untuk menyaksikan apa yang disebut warisan dari 4 sekte iblis besar. Lihat saja aku menghabisimu dengan satu serangan. Roh iblis Zuyan. Xiao San melebarkan kedua lengannya. Tubuhnya bergetar hebat saat aura merah terang yang agung tiba-tiba mulai keluar dari dadanya seperti gunung berapi. Akhirnya diaglomerasi secara liar. Di bawah banyak tatapan tertegun, ia benar-benar berubah menjadi binatang merah tua berukuran 1000 kaki.
Binatang raksasa itu memiliki tubuh kera dengan kaki berwarna merah tembaga. Kepalanya sehalus dan semenarik batu giok putih. Ini adalah tubuh binatang buas kuno Zuyan dan berbeda dari sosok ilusi sebelumnya. Tubuh Zuyan ini sebenarnya memiliki aura ganas yang tiada taranya dengan keliaran yang meresap di dalamnya. Sekilas, seolah-olah ia telah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu dari zaman kuno. Binatang besar itu melolong ke langit. Aura ganas menyebar ke seluruh langit. Puncak gunung seperti cakar besar tiba-tiba terulur dan itu benar-benar menghancurkan jaring gelombang sonik itu dengan kuat hanya dengan kepalan tangan. Setelah itu, sebuah tangan besar yang membawa bayangan besar merobek ruang kosong. Benda itu mengandung kekuatan destruktif di dalamnya dan menghantam Lindong dengan keras di hadapan banyak mata terkejut. Mengingat momentum itu, bahkan ahli tahap Yuan Nirvana 4 pun pasti tidak akan hidup jika dia terkena dampaknya. Surou di puncak gunung juga sangat ketakutan, sampai dia menutup mulutnya karena terkejut karena serangan Xiao San. Matanya yang besar dipenuhi kepanikan dan kekhawatiran. Marten kecil sedikit menyipitkan matanya. Meskipun dia masih tampak tenang di permukaan, cahaya ungu kehitaman sudah menggumpal di ujung jarinya. Mengong. Bayangan besar melesat dan raungan naga yang mengguncang bumi sekali lagi bergema di langit. Naga hitam pada segel logam hitam membengkak. Akhirnya, ia naik ke udara. Tekanan kuat juga dikeluarkan pada saat ini. Mari kita lihat serangan siapa yang akan menghabisi pihak lain. Kilatan tajam juga muncul di mata Lindong. Dia melihat ke arah naga hitam yang terbang keluar dari segel logam berwarna hitam. Semacam lampu hijau tiba-tiba menyebar di kedua tangannya. Setelah itu, dengan kejam dimasukkan ke dalam tubuh naga hitam. Di saat yang sama, sedikit kumpulan aura naga di dalam tubuhnya terbelah dan dituangkan ke dalam tubuh naga hitam. Kamu hanyalah anggota biasa dari ras naga ketika kamu masih hidup. Sekarang, aku akan menganugerahkanmu aura naga langit. Tunjukkan padaku semua kekuatanmu. Lindong menyaksikan naga hitam itu, yang berjuang keras setelah tiba-tiba memancarkan cahaya hijau terang. Panas yang membara melonjak di matanya. Dia benar-benar ingin mencoba dan melihat kekuatan seperti apa yang akan dimilikinya setelah mendapatkan kekuatan aura naga langitnya. Mengom. Raungan naga yang memekakkan telinga tiba-tiba bergema di langit malam. Gelombang suara yang terlihat dengan mata telanjang menyebar di langit malam disertai tekanan yang kuat. Cukup banyak ahli yang merasa kulitnya mati rasa kemanapun gelombang suara lewat. Segera, mata mereka menjadi lebih serius. Mereka merasakan riak energi yang liar dan ganas dari dalam gelombang sonik itu. Mata yang tak terhitung jumlahnya langsung terfokus pada suatu tempat. Dapat dilihat bahwa naga hitam besar yang awalnya sedang naik daun sebenarnya mulai berjuang dengan gila-gilaan pada saat ini. Selagi ia meronta, semacam cahaya hijau tua mulai terpancar dari bawah sisik hitamnya. Setelah itu, cahaya hijau aneh itu menyebar ke seluruh tubuh naga hitam dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Lampu hijau menyebar dan sisik naga hitam yang awalnya berwarna hitam sebenarnya berubah warna menjadi hijau pucat, sementara seluruh tubuh naga mulai membengkak. Lampu hijau menyala di atas cakar naganya yang besar. Seolah-olah ia bisa dengan mudah menghancurkan seluruh gunung hanya dengan membanting cakarnya. Aura naga langit adalah energi unik yang hanya dimiliki oleh anggota suku naga berpangkat tinggi. Meskipun naga hitam juga dianggap sebagai bagian dari suku naga, jelas ia jauh dari level ini ketika masih hidup. Sekarang Lindong telah menuangkan aura naga langit ke dalamnya, tidak diragukan lagi ini memberikan bantuan ilahi kepada jiwa naga itu. Naga hitam saat ini berubah menjadi warna hijau yang tenang karena campuran lampu hijau. Tubuh besarnya yang sedingin es perlahan berkelok-kelok. Seolah-olah ia memiliki tubuh logam yang memancarkan perasaan tua dan kuat. Xiao San menatap jiwa naga yang terbentuk di langit dari dalam tubuh besar Zuyan. Ekspresi serius melintas di matanya. Kekuatan Lindong mungkin hanya setara dengan 3 tahap Yuan Nirvana, namun kemampuan bertarungnya bahkan menyebabkan jantungnya berdebar-debar. Pantas saja dia mampu mengalahkan kelompok Feng Chang. Meskipun itu adalah jiwa naga, itu hanyalah jiwa anggota biasa dari suku naga. Binatang buas Zuyan milikku ini mengandung beberapa aura asli Zuyan. Di zaman kuno, binatang buas Zuyan akan membunuh anggota suku naga tanpa ragu-ragu. Xiao San tertawa dingin.
Tubuh besar Zuyan di luar mengulurkan tangannya yang besar secara eksplosif. Tangan itu muncul seolah-olah sedang mengejar bintang dan bulan saat ia meraih jiwa naga itu. Kemanapun tangan besar itu lewat, bahkan udaranya sendiri mulai mengeluarkan ledakan saat meledak. Meskipun reputasi binatang buas Zuyan cukup kuat, yang kamu miliki hanyalah wujudnya. Aku khawatir kamu tidak mempunyai kemampuan untuk merebut segel nirwana milikku. Rasa dingin muncul di mata Lindong. Dia melihat ke arah jiwa naga, yang keganasannya tiba-tiba melonjak pada saat ini. Matanya tiba-tiba berubah tajam. Dia melambaikan tangannya ke bawah, sebelum ekor naga besar itu menerobos udara dengan sebuah ayunan. Sementara itu, cakar naga hijaunya yang besar dan tenang membawa energi yang sangat besar yang tampaknya mampu membelah dunia, saat ia berbenturan dengan ganas dengan binatang buas Zuyan, yang menyerbu di depan banyak mata. Di langit malam, dua binatang raksasa bertabrakan dengan keras sebelum riak energi yang sangat dahsyat menyapu ke bawah. Pada saat itu, suara keras yang bisa digambarkan terdengar. Ini mengguncang gendang telinga banyak orang hingga telinganya sakit. Bum bum bum. Naga hijau yang pendiam itu bercokol sementara binatang buas Zuyan mengaum. Kedua binatang besar ini bertabrakan dengan kecepatan yang sangat gila di bawah langit malam. Cakar mereka dengan keras menghantam saat gelombang demi gelombang riak energi yang mengejutkan mulai menyapu langit dengan gila-gilaan. Beberapa puncak gunung di sekitarnya juga mulai runtuh di bawah naungan riak itu. Banyak ahli di langit malam memandangi dua makhluk besar yang saling bertabrakan. Wajah mereka sangat serius. Mereka dapat merasakan bahwa setiap serangan yang dilakukan oleh jiwa naga dan binatang buas Zuyan dapat memaksa 4 ahli tahap Yuan Nirvana ke dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Saat pukulan-pukulan ini mulai terjadi, sepertinya hampir tidak ada orang di sini yang bisa memblokir semuanya. Lindong benar-benar sesuai dengan reputasinya. Dia sebenarnya mampu bertarung melawan Xiao San dengan cara seperti itu. Beberapa orang tanpa sadar mengeluarkan gumaman di atas wajah muram. Beruntung mereka tidak langsung kehilangan akal sehat karena keserakahan sebelumnya. Kalau tidak, jika mereka adalah orang-orang yang saat ini bertarung dengan Lindong, kemungkinan besar hanya satu pukulan dari jiwa naga yang akan melukai mayoritas 3 ahli tahap Yuan Nirvana secara serius. Bang! Tabrakan dahsyat lainnya terjadi di langit. Jiwa naga dan jiwa Zuyan terguncang hingga mereka terdorong mundur sejauh lebih dari 1000 kaki. Momentumnya sangat mengejutkan. Orang ini, Xiao San, yang tubuh aslinya tersembunyi di dalam tubuh Zuyan, merasakan kekuatan yang sangat dahsyat dan ganas. Dia tanpa sadar mengatupkan giginya. Dalam pertempuran dengan Lindong ini, Xiao San tidak menahan diri sama sekali. Memanggil roh iblis Zuyan adalah salah satu gerakan pembunuhannya yang kuat. Namun, dia tidak pernah menyangka kalau langkah ini pun gagal memberikan dampak apapun pada Lindong. Kekuatanku lebih dari 1 tingkat lebih kuat darimu, aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Teknik segel Xiao San berubah saat kilatan dingin melintas di matanya. Yuan power yang semakin kuat dengan cepat keluar dari tubuhnya. Segera, tubuh Zuyan mulai membengkak. Ketika dia melihat Xiao San tanpa henti mengganggunya, Lindong jelas merasa sedikit kesal. Dia mendengus dingin dan melambaikan tangannya. Segel raungan langit naga hitam itu tiba-tiba melesat. Setelah itu, menjadi seperti gunung kecil. Warna hitam pekatnya memancarkan perasaan yang sangat berat. Segel naga langit. Ekspresi Lindong serius. Segel tangannya langsung berubah dan jiwa naga hijau yang tenang tiba-tiba meraung ke arah langit. Itu berubah menjadi lampu hijau megah yang benar-benar melonjak ke dalam segel logam hitam besar itu. Setelah mengalirnya energi yang begitu besar, lampu hijau yang tenang mulai menyinari segel logam itu. Akhirnya, secara samar-samar ia berubah menjadi sosok naga raksasa yang sedang berjongkok. Bam! Segel logam hitam itu bergetar hebat. Akhirnya, tiba-tiba benda itu terbanting dengan keras. Itu seperti sebuah gunung yang tergantung di langit saat ia menabrak tubuh besar Zuyan dengan keras. Dentang! Suara keras yang menakjubkan bergema di tempat itu ketika kekuatan menakutkan itu, yang meresap dari segel berwarna hitam, benar-benar memaksa jiwa iblis Zuyan itu mundur beberapa ribu kaki. Banyak garis retakan tebal seukuran lengan mulai muncul di tubuh besarnya. Serangan fatal Lindong secara langsung telah menghancurkan tubuh jiwa iblis Zuyan.
Kekuatan yang dilepaskan ketika harta karun jiwa surgawi berkolaborasi dengan aura naga langit sebenarnya sangat menakutkan. Garis retakan pada jiwa iblis mulai menyebar dengan cepat di depan banyak mata yang terkejut. Akhirnya, ia mengeluarkan ledakan dan hancur total. Gelombang menyapu dan hutan di bawahnya secara paksa diubah menjadi tanah datar. Ledakan jiwa iblis juga mengakibatkan sesosok tubuh tertembak ke belakang dengan cara yang agak menyedihkan. Jari-jari kakinya terus menekan udara dan udara di belakangnya terus meledak karena kekuatan menakutkan yang merembes keluar dari dalam tubuhnya. Sosok itu terbang sejauh 1000 kaki sebelum akhirnya menstabilkan dirinya dengan cara yang menyedihkan di depan banyak tatapan. Segera, sosok itu mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah jeleknya. Dia adalah Xiao San, ketua. Para ahli dari kerajaan jaring besar mengalami perubahan ekspresi yang drastis ketika mereka melihat pemandangan ini. Jelas sekali, mereka tidak menyangka kalau Xiao San yang sangat kuat ini akan mengalami kondisi menyedihkan saat bertarung melawan Lindong. Serang, tangkap sisanya. Mata Xiao San menjadi tajam dan kejam saat dia berteriak dengan suara keras. Setelah pertempuran ini, dia sudah memahami betapa kuatnya Lindong. Tentu saja, dia tidak mau bertarung sendirian. Kerajaan jaring besar mereka mempunyai banyak orang dan kemungkinan besar mereka akan bisa unggul jika menyerang bersama-sama. Cahaya yang sangat terang juga muncul di mata para ahli dari kerajaan jaring besar setelah mendengar tangisan Xiao San. Mereka segera bergegas keluar dan menyerang kelompok tikus kecil di puncak gunung. Kalian semua jangan bergerak. Mata tikus kecil berubah sedikit dingin ketika dia melihat para ahli dari kerajaan jaring besar yang berkerumun. Dia menjerit dingin sebelum menjentikkan 10 jarinya. Cahaya ungu kehitaman langsung berubah menjadi 10 rantai ungu kehitaman yang meletus. Tampaknya itu adalah lapisan naga yang menjebak semua ahli dari kerajaan jaring besar. Para ahli dari kerajaan jaring besar itu menyerang satu demi satu ketika mereka dihadang oleh tikus kecil. Serangan seni bela diri yang kuat menghantam lapisan naga. Namun, hal yang membuat mereka sedikit terkejut adalah meskipun mereka bergabung, mereka masih tidak dapat menembus lapisan pertahanan itu. Segera, hati mereka menjadi dingin. Mereka memandang pria tampan di kejauhan dengan mata sedingin es dan samar-samar mulai merasakan kegelisahan. Banyak sekali dari kalian, namun kalian semua sebenarnya tidak mampu mematahkan pertahanannya. Apa yang kalian lakukan? Xiao San juga merasa ada yang tidak beres saat dia berteriak dengan marah. Dia sepertinya meremehkan kekuatan kelompok Lindong. Sial, jika aku mengetahuinya lebih awal, aku akan memanggil Kekaisaran Segel Darah. Xiao San mengatupkan giginya. Kekaisaran Segel Darah, yang dia bicarakan, secara alami adalah kerajaan lain yang telah memperoleh salah satu dari 4 warisan sekte iblis besar. Sepertinya akan sulit untuk berhasil hari ini. Sepertinya aku harus mundur terlebih dahulu. Mata Xiao San berkilat dan dia sebenarnya punya niat untuk mundur. Namun, pemikiran ini baru saja terbentuk di dalam hatinya ketika angin yang mengejutkan muncul secara aneh di atas kepalanya. Segera, dia buru-buru mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat wajah tanpa emosi Lindong. Aku sudah memberimu kesempatan, namun, kamu terus menekan keberuntunganmu. Kalau begitu, kamu tidak seharusnya menyalahkanku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Niat membunuh muncul di mata Lindong. Jelas sekali, dia marah dengan tindakan Xiao San. Dia mengulurkan tangannya dan lampu hijau melonjak tak terkendali. Orang bisa melihat lapisan demi lapisan sisik hijau muncul dengan cepat di tangannya. Setelah itu, tangannya membengkak dan seluruh tangannya berubah menjadi cakar naga berwarna hijau. Di masa lalu, Lindong hanya mampu berubah menjadi jari naga. Namun, setelah mengalami pertempuran besar terakhir kali, penguasaan Lindong terhadap keterampilan naga terwujud surga hijau, jelas telah meningkat pesat. Saat ini, dia mampu mengubah tangannya menjadi cakar naga. Green Dragon Palm menghancurkan jiwa. Telapak tangan naga bersiul saat ia meluncur turun. Lampu hijau itu terkoyak menjadi ketiadaan. Segera, Xiao San hanya bisa melihatnya sekilas dengan ekspresi terkejut. Setelah itu, ia membawa aura yang sangat ganas saat cakar naga besar itu mendarat dengan kejam di tubuhnya. Bang! Kekuatan yang menakutkan dilepaskan dan Xiao San segera mengeluarkan seteguk darah segar.
Lindong meraih tangan Xiao San tepat ketika tangan itu terjatuh. Di tengah matanya yang marah, Lindong sepenuhnya menyerap segel nirwana surgawi emas berkilau di tangan yang terakhir. Hei, segel nirwana surgawi yang sangat kuat. Sepertinya kamu telah menyerap segel dari cukup banyak orang. Namun, pada akhirnya aku mendapat manfaat darinya. Lindong melihat telapak tangannya sendiri yang secara bertahap memiliki jejak tambahan warna ungu emas setelah menyerap segel nirwana Xiao San. Senyuman aneh tanpa sadar muncul di wajah Lindong. Tubuh Xiao San jatuh dengan menyedihkan dari langit malam. Auranya lelah, tapi wajahnya dipenuhi dengan ekspresi sangat marah. Segel nirwananya baru mencapai level ini yang mendekati peringkat emas nirwana, setelah ia mengeluarkan sejumlah besar upaya dan berbagai taktik untuk menyerap segel nirwana dari 10 ahli tahap Yuan Nirvana. Namun, Lindong saat ini telah merampas semuanya. Hal ini menyebabkan semua usahanya lenyap sepenuhnya. Cukup banyak ahli di sekitar langit malam yang saling memandang. Mereka tidak pernah menyangka kalau Xiao San akan dikalahkan oleh Lindong. Faktanya, bahkan segel nirwana milik sang pembuat telah direnggut oleh yang terakhir. Lindong, keduanya, kita berdua sekarang adalah musuh bebuyutan. Tubuh Xiao San dengan keras menghantam tanah. Momentum besar itu menyebabkan dia mengeluarkan seteguk darah segar lagi. Namun, dia mengabaikan luka-lukanya saat dia mengangkat kepalanya dan meraung dengan marah. Kamu menuai apa yang kamu tabur? Lindong tertawa dengan nada dingin. Jika dia dikalahkan oleh Xiao San hari ini, kemungkinan besar segel nirvana miliknya tidak hanya akan dicuri, tapi dia pasti akan menggunakan darah segarnya untuk menyelesaikan warisan Sekte Zuyan. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah tidak lebih dari seorang bandit. Lindong telah melihat cukup banyak kejadian seperti itu di medan perang kuno selama 1 tahun ini. Saat ini, Xiao San sudah terluka parah dan bukan merupakan ancaman. Namun, Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerang lagi. Sebaliknya, perhatiannya tertuju pada api kecil di puncak gunung, yang sedang menjalani kesengsaraan nirwana. Pada saat ini, Yuan Power yang liar dan penuh kekerasan yang mengelilingi tubuh api kecil telah menjadi seperti substansi. Kekerasan liar menyebar dan tanah dalam jarak 1000 kaki langsung retak karena kekeringan. Semua pohon di sekitarnya berubah menjadi kuning layu sebelum berubah menjadi bubuk dan tersebar. Moling dan yang lainnya, yang awalnya duduk di sekitar api kecil untuk melindunginya, akhirnya terpaksa menjauh karena mereka tidak mampu menahan panas yang liar dan ganas seperti itu. Mereka mengedarkan Yuan Power mereka dan menghalangi diri mereka dari erosi Yuan Power panas khusus itu. Kesengsaraan nirwana keempat tidak dianggap lemah. Namun, jelas tidak ada ancaman fatal terhadap api kecil. Tubuhnya begitu kuat sehingga bahkan tubuh emas keempat ahli tahap Yuan Nirvana itu tidak mampu menandinginya. Oleh karena itu, selama tidak ada kecelakaan yang terjadi selama kesengsaraan nirwana, kemungkinan besar api kecil akan mempunyai peluang lebih dari 70% untuk berhasil melewatinya. Peluang keberhasilannya jelas merupakan tingkat yang tidak dapat dicapai oleh sebagian besar ahli. Apakah para ahli dari kerajaan jaring besar juga telah diblokir? Mata Lindong beralih ke ruang di atas puncak gunung. Yang bisa dia lihat hanyalah jaring yang dibentuk oleh rantai ungu kehitaman yang berkedip-kedip. Para ahli dari kerajaan jaring besar juga sedikit terkejut saat melihat pemandangan ini. Lagi pula, setidaknya ada beberapa lusin pria dari kerajaan jaring besar. Di antara mereka ada 3 ahli yang telah melangkah ke 4 tahap Yuan Nirvana. Meski begitu, mereka masih belum mampu menembus penghalang yang diciptakan tikus kecil. Kekuatan yang sangat menakutkan. Cukup banyak orang di sekitar langit malam yang melihat ke arah orang-orang dari kerajaan jaring besar, yang telah berusaha sekuat tenaga namun masih gagal mendekati puncak gunung itu. Setelah itu, mereka menoleh untuk melihat pemuda tampan yang berdiri dengan tangan di belakang punggung di udara. Jejak keterkejutan mulai muncul di wajah mereka. Dengan mudah memblokir 3-4 ahli tahap Yuan Nirvana dan puluhan ahli kuat lainnya saja. Prestasi ini sepertinya adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh para ahli puncak yang telah memasuki tahap 5 Yuan Nirvana. Namun, pemuda luar biasa tampan ini ternyata berhasil melakukannya. Mungkinkah orang ini juga telah melangkah ke tahap 5 Yuan Nirvana? Cukup banyak orang yang merasakan keringat dingin bercucuran di sekujur tubuhnya ketika memikirkan hal ini. Mereka saling memandang dan ada keterkejutan yang tidak bisa mereka sembunyikan di mata mereka.
Tahap Nirwana 5 Yuan. Pasti ada orang-orang di wilayah inti ini yang telah mencapai level ini. Namun, mereka yang bisa mencapai level ini, tanpa kecuali, semuanya adalah eksistensi teratas bahkan di antara kerajaan super. Orang-orang ini pada dasarnya adalah makhluk seperti iblis yang dapat dengan nyaman memasuki peringkat emas Nirwana dan menarik perhatian sekte super. Namun, kerajaan yang disebut peringkat rendah ini sebenarnya memiliki monster seperti itu juga. Kekaisaran Yan yang agung, mengapa begitu kuat? Cukup banyak orang yang terdiam. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana kerajaan tingkat rendah mampu menghasilkan begitu banyak makhluk tingkat monster sekaligus. Awalnya, mereka mengira Lindong sudah menjadi orang paling menonjol di kekaisaran Yan besar. Namun, setelah mereka melihat lebih dekat, mereka akhirnya menyadari bahwa ada orang lain yang menyembunyikan dirinya. Dengan barisan ini, kemungkinan besar mereka tidak akan kalah bahkan jika mereka bertarung melawan individu-individu elit dari kerajaan super. Tubuh Lindong tergantung di depan puncak gunung, sementara semua tatapan di langit dipenuhi dengan keterkejutan. Tangannya memegang tombak tulang buaya surgawi. Rasa dingin yang tajam di matanya menyapu sekelilingnya. Dia sadar bahwa pertempuran besar ini pasti menarik cukup banyak ahli yang mengamati tempat ini. Saat ini, api kecil berada pada titik kritis ketika ia sedang menjalani kesengsaraan, nirwana, dan konsekuensi dari gangguannya sangat parah. Oleh karena itu, meskipun dia mengalahkan Xiao San, dia tidak mengejarnya. Ini karena dia memahami dengan jelas apa yang lebih penting. Aura tajam dan keras menyebar dari dalam tubuh Lindong. Tampaknya seperti pedang tajam yang menembus langit malam. Matanya yang seperti pisau menyapu ke sekeliling, tetapi hampir tidak ada orang yang berani melihatnya. Setelah menyaksikan kekuatan bertarung mengejutkan yang dilepaskan Lindong sebelumnya serta kekuatan mengerikan yang ditunjukkan oleh tikus kecil, tak satu pun dari mereka berani menyerang terlepas dari seberapa besar mereka mendambakan segel nirvana dan harta karun jiwa surgawi mereka. Sementara Lindong melihat sekelilingnya dan menghalangi semua orang, para ahli dari kerajaan jaring besar dikirim terbang dengan menyedihkan oleh jaring rantai hitam ungu. Segel nirwana yang ada di tangan mereka diambil oleh tikus kecil saat mereka terbang. Hanya dalam beberapa menit, bagian dalam jaring hanya memiliki 3-4 ahli tahap Yuan nirvana yang bertahan dengan pahit di dalamnya. Orang-orang yang tersisa semuanya dikalahkan oleh tikus kecil saja. Pada saat ini, Xiao San sekali lagi bergegas ke udara dengan tubuh berayun. Namun, auranya sudah cukup lesu. Jelas, dia menderita luka yang cukup parah dari Lindong sebelumnya. Wajahnya yang agak putih pucat berubah menjadi sangat hijau ketika dia melihat kerajaan jaring besar menderita kerugian yang sangat besar. Namun, dia tidak berani menyerang lagi. Dia sadar bahwa dengan kondisinya saat ini, mustahil baginya untuk menandingi Lindong. Hasil akhirnya akan tetap sama meskipun dia harus menyerang ke depan lagi dengan paksa. Bum bum bum. 3 suara yang sangat rendah dan dalam terdengar di udara. Setelah itu, semua orang melihat 3 rantai ungu hitam dengan cepat dilemparkan ke tubuh 3 ahli Great Net Empire dengan kecepatan seperti kilat, muncul seperti ular berbisa yang keluar dari persembunyiannya. Kekuatan mengerikan melonjak dan langsung menghantam mereka bertiga hingga mereka memuntahkan darah dan terbang mundur. Pada saat yang sama, segel nirwana di tangan mereka juga direnggut begitu saja oleh tikus kecil. Ketiga sosok itu akhirnya ditangkap secara menyedihkan oleh orang-orang dari kerajaan jaring besar. Baru pada saat inilah rantai ungu kehitaman di tangan tikus kecil memudar. Tatapannya dengan lembut menyapu sekeliling dan permusuhan yang menakutkan samar-samar muncul di wajah tampannya. Terlepas dari sikap tikus kecil yang tenang dan acuh tak acuh, pada akhirnya dia memiliki hati seekor Celestial Demon Marten. Berdasarkan karakternya, kemungkinan besar dia sudah memakan semua orang ini. Namun, dia khawatir kalau dia akan membawa masalah pada Lindong jika dia mengungkapkan identitasnya. Itu menjelaskan mengapa dia memilih untuk melakukan upaya ekstra. Siapa lagi yang ingin mengincar kita? Tikus kecil menyapukan pandangan dinginnya ke arah kerajaan jaring besar dengan sikap yang menghalangi. Dia perlahan melihat ke arah langit malam di sekitarnya. Suara dingin yang gelap menyebar di sekelilingnya. Ekspresi banyak orang berubah setelah suaranya menyebar. Namun, tidak ada yang berani menjawab. Bahkan kelompok sekuat kerajaan jaring besar dikalahkan secara menyedihkan oleh kelompok Lindong. Oleh karena itu, mereka tidak ingin menyinggung karakter kejam tersebut.
Puncaknya benar-benar sunyi. Kelompok Moling di puncak gunung tanpa sadar mengulurkan tangan mereka dan mengusap wajah mereka dengan kasar. Dua makhluk abnormal ini. Mereka langsung tertawa getir. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa hanya Lindong dan tikus kecil saja yang mampu menghalangi para jenius dari berbagai kerajaan sampai-sampai mereka tidak berani mengucapkan apapun. Lindong diam-diam berdiri di atas segel logam berwarna hitamnya. Dia menyaksikan langit malam yang tenang ini dan ekspresinya sedikit rileks. Sepertinya setelah menggunakan Great Net Empire untuk memberi contoh, tidak ada yang berani melangkah maju. Hah? Pikiran ini baru saja terlintas di hati Lindong ketika dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ada sebuah gunung di tempat itu. Pada saat yang sama, sepasang mata yang sangat menyeramkan tertuju pada Lindong seperti hantu jahat. Cahaya bulan tersebar dari langit dan menyinari wajah yang agak terdistorsi, yang tampak seperti hantu. Penampilannya cukup mengejutkan. Mata Lindong sedikit menyusut saat dia melihat sosok itu. Tangannya, yang memegang tombak tulang buaya surgawi, perlahan mengencang. Suara sedingin es keluar dari sela-sela giginya dan menyebar dengan niat membunuh yang sulit untuk ditekan. Lin Langtian, kamu masih hidup.